Assalamualaikum teman-teman semuanya. Untuk siang hari ini saya mau bayar pajak motor. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ya. Ini berkaitan dengan kalau bahasa kerennya itu istiqomah atau konsisten atau ajak gitu. Banyak dari kita itu kalau misalkan memulai sebuah kegiatan ataupun apapun sebenarnya ya, biasanya nggak bisa bertahan lama ya. Sebenarnya ada satu rumus yang ini juga disampaikan oleh guru saya ya, berkaitan dengan agar kita itu bisa istiqomah ya. Mungkin kalau teman-teman nanti bisa melaksanakan rumus ini, semoga ya insya Allah nantinya diberikan keistiqomahan. Sebenarnya dalam hal apapun, bukan hanya di dalam ibadah, tapi dengan kegiatan apapun, misalkan terkait dengan membuat konten, ya. Misalkan juga hobi-hobi yang lain. Misalkan kayak sekarang yang saya juga geluti yaitu terkait dengan dunia lari, ataupun juga menghafal Al-Quran, itu kan juga butuh yang namanya istiqomah ya. Di Quran sendiri juga sangat banyak disebutkan terkait dengan istiqomah itu sendiri. Bahkan beberapa ulama juga menyampaikan bahwasanya al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Karomah itu apa sih? Ya semacam pertolongan Allah. Ya kalau misalkan ada orang-orang yang dia itu bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya gitu kan, namanya karomah. Beda kalau dengan Nabi itu mukjizat kayak gitu. Misalkan kayak Nabi Musa membelah lautan, Rasulullah membelah bulan kayak gitu. Nah, ternyata istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, tapi memang untuk istiqomah itu luar biasa challenge-nya ataupun tantangannya. Maka dari itu ini sedikit tips ya yang bisa kita terapkan di dalam bisa menerapkan istiqomah itu sendiri. Setidaknya ada dua sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang nomor 1, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi terkait dengan niat. Jadi kalau misalkan ya kita itu akan bisa bertahan pada sebuah agenda apapun itu pasti merujuk pada niatnya. Ngapain sih kita itu melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalkan kita itu tidak bisa istiqomah, bisa jadi untuk terkait dengan tujuannya itu hanya sesuatu yang sesaat ya. Misalkan lari aja lah ya, misalkan lari. Banyak lagi FOMO terkait dengan lari ya gitu, tanpa ada tujuan yang jelas, ikut-ikutan kayaknya kok lari itu keren ya gitu. Nah, itu juga kalau misalkan dia itu sudah pada titik jenuh ya tidak akan bisa istiqomah ya. Maka kalau terkait dengan istiqomah, satu hal yang harus kita perhatikan itu adalah terkait dengan niatnya. Ya, ini niat juga krusial. Kalau kita itu hanya niatnya itu hanya untuk dunia, ya cuma dapat di dunia saja. Misalnya kalau lari aja lah. Kalau niatnya itu hanya untuk dunia saja, ya sudah. Sehat jelas kayak gitu. Tapi apakah sehat itu akan bernilai ibadah? Ya tidak. Itu hanya sebatas sampai dengan dunia saja. Nah, itu terkait dengan niat. Makanya kalau melakukan semua aktivitas, kalau bisa semuanya itu diniatkan lillahi ta'ala sampai dengan akhirat. Insya Allah sehat dapat, ya dunia dapat, akhirat pun juga dapat. Yang kedua, tipsnya dari guru saya ini juga menyampaikan terkait dengan istiqomah itu adalah terkait dengan konsistensinya atau durasi atau beban di dalam kita melakukan
sesuatu hal itu sendiri. Misalkan menghafal Quran, ya gitulah. Kita sudah memulai untuk menghafal Quran. Kan biasanya semangat itu menghafal Quran. Nah, maka dari itu kadang-kadang kita itu akan dibenturkan atau dihadapkan pada suatu keadaan yang tidak memungkinkan. Nah, bisa jadi kita itu lagi malas sekali ya gitu. Nah, misalkan contohnya saja, biasanya kita itu menghafal Quran sehari 1 halaman aja lah. Saat itu kita lagi malas. Agar kita istiqomah bagaimana? Ya mungkin kita kurangi intensitasnya, kita kurangi durasinya dan lain sebagainya. Misalkan 1 halaman, berarti kita kurangi aja jadi 1/2 halaman. Jadi terus jangan sama sekali terus tidak ngafal Quran atau 1/4 halaman. Ini dalam rangka apa? Untuk menjaga istiqomah. Kan seperti itu. Jadi tetap dipaksa walaupun tidak banyak ya. Jangan terus ditinggalkan sama sekali. Terus yang kedua, kadang-kadang juga kita itu misalkan ngafalnya itu 1 halaman gitu, lagi semangat karena dengeran kajian atau dan lain sebagainya. Terus kita itu pengen 1 lembar, itu pun juga harus direm. Ya kalau misalnya lagi semangat banget kayak gitu, ya istilahnya ditambahin saja. Kalau kita lagi semangat pengen 2 halaman ya gitu, kita rem jadi 1,5 halaman lagi, 1,5 halaman saja. Karena kalau kita menuruti 2 halaman, bisa jadi kita saat lagi futur merasa kok berat banget ya kalau 2 halaman. Jadi seperti itu. Termasuk juga lari misalkan ya. Biasanya kita itu cuma 5 kilo gitu. Nah lagi males, jangan terus kita itu nggak sama sekali. Ya kalau sudah jadwalnya minimal 1 kilo atau 2 kilo terus jalannya. Kalau lagi semangat juga jangan terus over pengennya, misalnya biasanya 5 kilo langsung 10 kilo sampai 12 kilo, jangan. Bisa jadi fisik kita itu belum kuat kayak gitu. Ya dikurangi, ditambahi sedikit lah, 7,5, 8 kayak gitu. Jangan langsung banyak seperti itu. Ya semoga 2 tips ini bisa bermanfaat untuk kita itu menjaga istiqomahan apapun sebenarnya ya. Jadi Allah itu sangat suka dengan amalan dari hambanya itu yang sedikit namun istiqomah. Nah kayak gitu. Mungkin itu saja yang menjadi perbincangan kita untuk perjalanan saya menuju ke membayar pajak ini ya. Ini sudah mau sampai. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan mau ada diskusi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.